sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Syarifuddin, Kepala Sekolah SD Impres 1279 Cinenung, Kecamatan Palaka, Kabupaten Bone, Provinsi Selatan. Sekolah saya merupakan salah satu sekolah pelaksana implementasi kurikulum Merdeka opsi 2, yaitu mandiri berubah. Salah satu hal yang mendasar yang diterapkan dalam kurikulum Merdeka adalah pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan pembelajaran yang berusaha melayani kebutuhan siswa yang beragam. Dengan kebutuhan siswa yang beragam, tentu membutuhkan pelayanan yang berbeda-beda pula. Dalam hal ini, guru perlu mengetahui kebutuhan setiap individu-individu di dalam kelas. Dalam praktik baik saya ini, saya mengangkat tema penerapan pembelajaran berdiferensiasi melalui program Different Children Need Different Service untuk mewujudkan Merdeka Belajar di SD Impres 1279 Cinenung. Situasi yang pertama saya amati di lingkungan sekolah saya adalah masih minimnya pemahaman guru terhadap pembelajaran berdiferensiasi itu sendiri. Bagaimana mereka menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ketika mereka belum memahami apa pembelajaran diferensiasi itu, seperti apa dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi itu, bagaimana langkah-langkah yang dilakukan untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi itu. Adapun tantangan yang saya hadapi dalam menerapkan pendampingan ini adalah sekolah kami dalam penerapan kurikulum Merdeka baru diimplementasikan terhadap 2 kelas, yaitu kelas 1 dan kelas 4. Dengan demikian, guru kelas yang lain, kelas 2, kelas 3, kelas 5, dan kelas 6 merasa belum bisa menerapkan ini di dalam kelasnya sendiri. Padahal semestinya semua kurikulum bisa diterapkan pembelajaran berdiferensiasi. Dan yang kedua adalah pemahaman mereka terhadap pembelajaran berdiferensiasi masih minim terkait dengan kurangnya akses mereka di dalam mengikuti pelatihan-pelatihan dengan bertemakan pembelajaran berdiferensiasi. Langkah yang pertama saya lakukan adalah dengan melakukan tes diagnostik. Tes diagnostik ini saya lakukan untuk mengetahui atau mengidentifikasi bagaimana rekan-rekan guru memahami pembelajaran berdiferensiasi itu sendiri. Tes diagnostik ini saya lakukan melalui Google Form yang saya bagikan, sehingga saya dapat menganalisis seberapa jauh pemahaman mereka terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi. Setelah itu, saya melakukan pendampingan terhadap guru-guru di dalam kelas, bagaimana membuat modul ajar, bagaimana membuat persiapan mengajar, sampai kepada bagaimana membelajarkan siswa. Dalam hal ini adalah proses pembelajaran yang berdiferensiasi, di mana dalam proses pembelajaran berdiferensiasi dikenal ada 3 yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah diferensiasi proses. Diferensiasi proses, bagaimana cara mereka membelajarkan siswa dalam bentuk berbagai macam metode, berbagai macam strategi, dan berbagai macam media yang bisa mereka lakukan. Dan yang kedua adalah diferensiasi konten. Bagaimana materi mereka kemas dalam bentuk yang berbeda-beda,
sesuai dengan kebutuhan siswa yang beragam, sesuai dengan hasil diagnosis siswa tersebut. Dan yang ketiga adalah diferensiasi produk. Produk yang dihasilkan oleh siswa tidak mestinya harus sama. Mereka mengerjakan tugasnya untuk membelajarkan, memahami suatu konsep materi, menghasilkan produk yang berbeda-beda. Ada yang menggambar, ada yang menuliskan dalam bentuk puisi, dalam bentuk lagu, dan lain-lain sebagainya. Hal tersebut merupakan diferensiasi yang mereka terapkan di kelas. Setelah berproses dalam refleksi, guru kembali memperbaiki dari apa yang telah mereka lakukan selama ini, yang mungkin bisa menjadi kekurangan bagi mereka, dan itu direfleksikan bersama, dan saya memandu mereka untuk menemukan solusi-solusi terhadap apa yang telah mereka lakukan untuk perbaikannya ke depan. Refleksi ini sangat penting untuk melihat atau mengevaluasi kembali sejauh mana efektivitas dari pendampingan yang saya lakukan. Melihat dari proses pembelajaran yang telah guru lakukan di kelas, mereka cukup memahami atau cukup memahami dalam artian proses pembelajaran di kelas sudah mencerminkan pembelajaran berdiferensiasi. Langkah yang pertama saya lakukan adalah memberdayakan komunitas praktisi yang ada di sekolah untuk membahas tentang pembelajaran berdiferensiasi. Saya mendampingi rekan-rekan guru dalam memahami apa itu pembelajaran berdiferensiasi, bagaimana menerapkannya. Selain itu, saya juga memanfaatkan platform Merdeka Mengajar yang di dalamnya terdapat topik pembelajaran berdiferensiasi. Dengan bimbingan tersebut, diharapkan guru lebih memahami, lebih mendalam terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi. Hal inilah yang mendasari saya dalam melakukan kegiatan pendampingan terhadap guru-guru dalam memahami pembelajaran berdiferensiasi. Demikian praktik baik yang saya lakukan di sekolah. Salam bahagia, semoga bisa menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.